ketika kita melihat berita tentang perang di layar kaca atau media sosial, akan ada satu pertanyaan yang muncul. Apakah di situasi sekacau itu hukum masih berlaku? Atau mungkin hukum otomatis menghilang saat senjata mulai berbicara? Jawabannya adalah tidak. Karena perang dapat dilakukan hanya sesuai aturan, tidak boleh semena-mena. Di dunia hukum, aturan ini distandarisasi melalui hukum humaniter internasional atau yang dikenal sebagai Jus in Bello. Landasan utamanya adalah Konvensi Jenewa tahun 1949. Tujuannya sangat jelas, membatasi dampak buruk konflik bersenjata dan melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, petugas medis, dan tawanan perang. Namun, dunia pada tahun 1949 sangatlah berbeda dengan dunia pada saat ini. Di abad ke-21, medan perang mulai bergeser. Hukum yang dibuat puluhan tahun lalu kini harus berhadapan langsung dengan teknologi canggih, ruang cyber, taktik yang semakin abu-abu. Oleh karena itu, kelompok kami akan membedah 4 isu kontemporer yang paling krusial dari hukum perang modern yang menguji batas-batas kemanusiaan kita. Kami akan memulai dari isu kontemporer yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Isu pertama membawakan kita ke perbatasan antara fiksi ilmiah dan realitas militer saat ini, yaitu senjata otonom berbasis AI atau Lethal Autonomous Weapon System. Kita tidak lagi hanya bicara soal drone yang dikendalikan manusia lewat remote control. Kita bicara tentang sistem senjata yang sekali diaktifkan bisa memilih, mengunci, dan mengeksekusi targetnya sendiri menggunakan algoritma tanpa intervensi manusia. Di sini, hukum perang mulai terguncang. HHI mewajibkan kepatuhan terhadap prinsip distingsi, yaitu kemampuan membedakan kombatan dan sipil, serta prinsip proporsionalitas memastikan keuntungan militer tidak mengorbankan sipil secara berlebihan. Pertanyaannya, bisakah sebaris kode komputer merasakan empati untuk membedakan tentara yang terluka dan menyerah dengan tentara yang masih aktif melawan? Lebih jauh lagi, jika terjadi malfungsi sistem yang berujung pada pembantaian warga sipil, siapakah yang memikul tanggung jawab pidana internasionalnya? Apakah komandan lapangannya, teknisi yang memprogram AI-nya, atau pabrik pembuatannya? Kekosongan akuntabilitas hukum ini adalah bom waktu. Jika isu pertama berwujud fisik, maka isu kedua ini sama sekali tidak terlihat, namun dampaknya bisa melumpuhkan satu negara, yaitu perang cyber atau cyber warfare. Hari ini, senjata paling mematikan tidak selalu berbentuk mesin, melainkan baris-baris kode berbahaya. Serangan cyber dapat meretas dan mematikan jaringan listrik nasional, mengacaukan sistem navigasi penerbangan sipil, hingga melumpuhkan database rumah sakit di tengah situasi konflik. Secara hukum, ini menciptakan perdebatan yang sangat rumit. Kapan operasi cyber bisa dikategorikan sebagai serangan bersenjata yang memberikan hak bagi negara korban untuk membalasnya dengan kekuatan militer fisik? Konvensi Jenewa dirancang untuk membatasi kerusakan fisik nyata. Jika serangan cyber menyebabkan generator listrik meledak dan memakan korban jiwa, status hukumnya jelas melanggar. Namun, bagaimana jika serangan itu hanya melumpuhkan sistem penerbangan dan internet seluruh negeri selama berminggu-minggu, merusak ekonomi tanpa satu pun peluru ditembakkan? Hukum internasional saat ini masih berjuang keras menyusun regulasi tegas di area abu-abu ini. Sekarang, mari kita beralih ke aktor-aktor baru di medan laga. Selanjutnya adalah isu yang ketiga, menyangkut siapa yang berperang dan di mana mereka berperang. Kita melihat kebangkitan kontraktor militer swasta atau Private Military Contractor (PMC) serta fenomena perang kota. PMC atau tentara bayaran modern seringkali disewa oleh negara untuk bertempur.
Masalahnya, status hukum mereka seringkali kabur. Apakah mereka kombatan resmi yang tunduk patuh pada hukum perang atau warga sipil yang memegang senjata? Ketika mereka melakukan pelanggaran HAM di lapangan, mengadili mereka jauh lebih sulit daripada mengadili tentara resmi negara. Di sisi lain, medan tempur kini telah berpindah dari lapangan terbuka ke pusat kota yang padat penduduk. Dalam perang kota, kita sering menyaksikan pelanggaran berat seperti penggunaan perisai manusia, kelompok tertentu dengan sengaja menaruh pos militer atau peluncur roket di atas sekolah atau di dalam rumah sakit. Memanfaatkan warga mereka sendiri sebagai tameng hukum, ini adalah pelanggaran serius, namun hukum juga menegaskan meskipun musuh menggunakan perisai manusia, pihak penyerang tidak serta-merta bebas mengebom tempat itu. Mereka tetap wajib meminimalkan korban sipil. Dilema taktis inilah yang kerap berakhir dengan tragedi kemanusiaan. Lalu, bagaimana kesimpulan dari semua dinamika ini? Rekan saya akan merangkumnya. Nah, teman-teman, setelah mendengarkan kompleksitas mulai dari ketidaksan buatan, perang cyber, dan tentara bayaran, dari hal tersebut membuat kita menjadi skeptis. Banyak orang mungkin berpikir, untuk apa ada hukum perang jika pelanggaran dan korban sipil masih berjatuhan setiap hari? Namun, mari kita renungkan sejenak. Jika dengan adanya hukum saja, dunia masih menyaksikan kekejaman seperti ini. Bayangkan betapa mengerikannya dunia jika perang dilakukan tanpa ada aturan sama sekali. Hukum perang ada bukan untuk membuat perang menjadi legal. Hukum ini ada sebagai benteng terakhir untuk memastikan bahwa dalam kondisi paling destruktif sekalipun, manusia tidak akan kehilangan akal sehat dan moralitasnya. Ada batas-batas absolut yang tidak boleh dilewati atas nama kemenangan militer. Nah, tantangan kita hari ini bukan hanya sekedar membuat aturan baru saja, melainkan bagaimana menuntut akuntabilitas dan menegakkan hukum di negara manapun. Saya, Lex Clara Tamevia, mewakili kelompok kami, mengucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi kami. Mari bersuara untuk kemanusiaan. Sampai jumpa. Yang bisa menyebabkan. Selanjutnya adalah menyangkut siapa yang Dari